Kenapa Indonesia tak join untuk Pesta Bola Merdeka? Kenapa? Dalam video ni aku akan ulas secara detail dan fakta dan bagi korang faham dengan lebih jelas. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo teman-teman, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, kabarnya mudah-mudahan selalu sehat, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, ternyata fan-fan Malaysia kecewa kenapa Indonesia tidak ada di Piala Merdeka Malaysia. Fan Malaysia yang sebenarnya menantikan bagaimana timnas Malaysia bisa bertanding dengan timnas Indonesia, nampaknya belum bisa terwujud. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kenapa Indonesia tak join untuk Pesta Bola Merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, timnas Indonesia gagal ambil bagian di turnamen Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Malaysia pada tanggal 2 hingga 10 September 2024. Hal ini tentu menjadi kabar yang mengecewakan, terutama bagi fans sepak bola di negara tetangga yang awalnya menginginkan Malaysia bisa berjumpa Indonesia. Apalagi Federasi Sepak Bola Malaysia pernah mengatakan akan ada rencana laga uji coba antara kedua timnas. Namun harapan tersebut pupus setelah FAM mengumumkan daftar peserta Pesta Sepak Bola Merdeka 2024, yang mana timnas Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut. Dan hal ini yang membuat cuitan warganet negara tetangga menggema di jagat maya. Macam mana tak ada Indonesia ini? Jemputlah Indonesia, biar Penasaran yang jelas. Cuma 4 saja. Teringat zaman 80-an punya Pesta Bola Merdeka meriah sebab banyak tim yang join. Tim pula bukan sembarangan. Ajaklah Italia dengan Georgia, dia orang baru terkeluar round 16 euro. Suruh ngajak Italia. Sepatutnya jemputlah tim Arab. Ini Filipina, bukannya bagus pun. Tim Afrika ke atau tim Amerika Selatan ke, barulah mantap. Pulun mata FIFA supaya dapat pintas ranking India. Boleh duduk dalam pot 1 untuk undian kelayakan Piala Asia 2027. 4 pasukan saja, memalukan, kejohanan saja. Inilah bola sepak Malaysia sekarang, langsung tak ada quality. Dulu Pesta Bola Merdeka siap, ada Jepun, Korea lagi, Irak dan klub-klub Eropa pun join. Indonesia tak join ke? Kalau boleh Pesta Bola Merdeka ada 16 tim, baru best. Sepatutnya panggil Indonesia, Thailand, Vietnam dan Korea Selatan, baru mantap. Panggilan 8 tim, meriah sikit. Terbaik dah ini, mohon balas dendam kekalahan dengan Tajikistan itu. Emang bener teman-teman ya, kalau kompetisi cuma 4 kayaknya cepet banget ya. Dan mungkin nggak begitu meriah gitu ya. Tak ajak jiran Belanda sia. Mengapa tidak mengundang Indonesia? Saya ingin melihat apakah Malaysia bisa mengalahkan Indonesia saat ini. Peringkat Indonesia sedikit di atas kita, kemungkinan menang juga sulit. Jika kalah, Anda kehilangan banyak poin, tapi Tajikistan ranknya tinggi. Sekalipun kalah, Anda tidak akan kehilangan banyak poin. Indonesia fokus pada putaran ketiga Piala Dunia, bulan yang sama dengan berlangsungnya Festival Sepak Bola Merdeka. Manajemen Harimau Malaya memang tak melihat tim Indonesia karena selalu merasa lebih baik. Para petinggi FAM tidak sadar bahwa Indonesia sudah 5 langkah lebih sukses dibandingkan Harimau Malaya. Kan tim Indonesia fokus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan tim-tim besar, sama seperti turnamen Piala Asia. FAM harus undang Vietnam atau Indonesia, seru, atau dia tidak mau. Saya kira sekarang saya tidak percaya diri bisa bermain melawan Indonesia. Vietnam belum bisa menang sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Bukannya mereka tidak mau, tapi level Indonesia sudah cukup untuk lolos ke Piala Dunia. FAM awalnya ingin mengundang Indonesia jika Indonesia tidak lolos ke babak ketiga. Namun karena Indonesia bermain di babak ketiga, hal itu tidak jadi.
Panggil negara-negara ASEAN sudah cukup seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Laos. Menurutku, Harimau Malaya bisa menjadi juaranya. FAM hanya mencari tim yang bisa dikalahkan Harimau Malaya. Indonesia berada di level Piala Dunia, mereka harus lebih fokus pada hal itu. Berharap mendapat undian menantang Tajikistan atau Lebanon, ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan poin peringkat seperti yang diatur dalam kalender FIFA. Ini pertandingan kandang. 3 tim yang datang ke sini kuat banget. Harusnya ada 10 tim baru. Ayo kita undang Timor Leste, Tuvalu, Solomon, Papua Nugini, Pulau dan Nauru. Apakah Anda tidak mengundang Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Australia, Jepang, dan Korea? Betul, Filipina bisa dikalahkan 2 lainnya, entahlah. Undang yang kuat untuk melihat seberapa kuat tim Harimau Malaya ini. Vietnam, atau Thailand, atau Indonesia, atau Singapura, atau Korea, atau Jepang. Masih banyak lagi tim Asia. Konfirmasi Harimau Malaya akan bertemu Filipina untuk kembali lolos ke final. Nanti keluar pernyataan Harimau Malaya, kita tunggu saja. Lawanlah negara-negara tetangga lainnya, Thailand dan Indonesia. Saya khawatir itu akan menjadi pesta lain. Indonesia seharusnya ada. Undang Indonesia sekali lagi, mereka kini kuat dan lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Mereka berada di grup maut, setidaknya mereka bisa menguji kehebatan klub sepak bola independen ini, apalagi di Kuala Lumpur, mereka mempunyai penonton yang banyak, tentunya tiket laris manis saat timnya bermain. Oke, tentunya ada alasan di balik tidak adanya timnas Indonesia pada pesta sepak bola merdeka Malaysia. Hal ini karena jadwal timnas Indonesia yang bentrok dengan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Iya, benar sekali. Yang mana pada tanggal 5 Jelas September fokus, 2024, ya, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke Arab Saudi. Kemudian pada tanggal 10 September 2024, giliran Australia yang akan datang ke Indonesia. Sementara itu, Pesta Bola Merdeka 2024 digelar dari tanggal 2 hingga 10 September 2024. Dan FAM pun umumkan Pesta Bola Merdeka ni pada bulan September dan 4 pasukan sah penyertaan mereka ya. Okey, ramai yang tanya pada aku tentang kenapa Indonesia tak masuk, soalan-soalan yang provokasi lah dalam beberapa minit ni. Okey, soalan provokasi ni aku nak tanya bulan 9. Kalau korang tak tahu, Indonesia bakal menghadapi kelayakan Piala Dunia. Jadi kita tidak boleh jemput Indonesia. Okey, Indonesia jangan menghindari soalan provokasi. Okey, provokasi tak penting. Kita respect dengan Indonesia untuk perlawanan kelayakan Piala Dunia. Kita tak masuk Piala Dunia. Okey, kita respect pada mereka. Jadi kita tak perlu panggil negara yang sedang sibuk untuk kejohanan Piala Dunia ni. Dan bagi aku, Malaysia boleh saja jemput negara yang tak layak untuk Piala Dunia. Dan bagi aku, tak ada masalah untuk kita jemput Filipina, Lebanon atau Tajikistan ni, kerana mereka adalah negara yang boleh katakan lapang lah masa dia. Kalau nak jemput negara-negara yang macam Indonesia ke apa ke, bagi aku Indonesia sudah level yang tertinggi. Okey, sudah. Disebabkan ramai yang komen tentang kenapa Malaysia tak join Kings Cup Thailand, kenapa Indonesia tak join untuk Pesta Bola Merdeka, kenapa. Dalam video ni aku akan ulas secara detail dan fakta dan bagi korang faham dengan lebih jelas. Okey. Yang pertama, Pesta Bola dan Kings Cup bermula pada bulan yang sama, bulan 9. Dan Indonesia bulan 9 ada kelayakan Piala Dunia putaran yang ketiga. Jadi Indonesia tidak boleh join Pesta Bola atau Kings Cup Thailand kerana mereka tengah sekarang ni fight untuk round 3 kelayakan Piala Dunia. Itu sebab mereka tak boleh join. Buat apa mereka nak buang masa join Kings Cup dengan Pesta Bola Merdeka? Kerana apa? Diorang nak lagi lawan dengan putaran ketiga. Itu sebab Indonesia tak boleh join. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiganya adalah Malaysia tak boleh join King Cup, Thailand tak boleh join Pesta Bola Merdeka kerana mereka buat kejohanan yang sama. Kerana mereka di dalam tarikh yang di mana perlawanan antarabangsa FIFA akan bagi ranking dekat dalam bulan tersebut, bulan 9. Jadi bulan 9, bulan 8 pula ada kejohanan boleh katakan antarabangsa juga. Boleh katakan untuk yang bawah-bawah, budak-budak je lah. Ada 19 semua, liga pun dah mula dah. Bulan 8 tu, bulan 8 mula liga dah salah. Premier League pun dah mula dah. Eropah punya liga dah mula dah. Diorang tak ada figure ranking, tapi bulan 9 ada perlawanan sahabatan FIFA. Nak buat perlawanan sahabatan ke apa ke, nak buat kejohanan ke, bulan 9. Perlawanan round 3 pun, putaran ketiga pun akan mula kat situ. Jadi bulan 9 dia kelayakan Piala Dunia. Nak buat kejohanan antarabangsa itu terserah nak jemput negara mana.
dekat Indonesia tak nak join ke apa gitu ke. Nanti lah tengok berita fake news tu. Aduh. Oke, jelas saja hal tersebut Timnas Indonesia tidak bisa mengambil bagian pada kedua turnamen tersebut secara bersamaan. Dan Timnas Indonesia tentu lebih fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke teman-teman, ya demikian videonya. Yang jelas Indonesia untuk sekarang ini jelas fokus pada pertandingan yang mungkin levelnya lebih tinggi dibanding event-event seperti Piala Merdeka di Malaysia dan juga Piala di Thailand. Yang jelas untuk di bulan-bulan September nggak mungkin Indonesia akan mengikuti join ke berbagai turnamen ataupun undangan kompetisi antar bangsa di kawasan ASEAN. Akan tetapi Indonesia lebih memfokuskan untuk bisa menghadapi tim-tim di babak kualifikasi Piala Dunia DIR. Inilah yang menjadi fokus bagi Indonesia. Di bulannya di tanggal 5 Indonesia harus bertandang ke Arab Saudi untuk melangsungkan pertandingan pertamanya di babak kualifikasi Piala Dunia dari 10 pertandingan nantinya. Dan inilah yang menjadi fokus Indonesia ataupun alasan Indonesia tidak mengikuti event-event ataupun gelaran seperti halnya Piala Merdeka di Malaysia. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dari Atanwa Media. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.